Akibatnya ayam jadi banyak sakit dan berujung dengan kematian. Ini banyak terjadi dan tidak disadari oleh peternak. Apa sih penyebabnya? Dan bagaimana cara mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Alas kandang atau yang kita kenal dengan litter ya, merupakan suatu bahan yang kita gunakan untuk mengisi alas kandang atau bagian lantai kandang yang bertujuan untuk menyerap air dari kotoran maupun sisa-sisa makanan ataupun minuman dari ayam ternakan kita ya. Litter ini adalah kunci kesuksesan dalam kita memelihara ayam, apalagi terutama pada masa pemeliharaan atau brooding, atau juga yang biasa kita kenal itu masa DOC ya. Alas kandang ataupun litter memiliki beberapa fungsi penting untuk ternak ayam, baik itu broiler maupun ayam kampung, yaitu untuk membatasi kontak langsung kaki anak ayam dengan permukaan lantai yang dingin, sehingga kalau pada masa DOC ini ayam kita atau DOC kita itu bisa merasa lebih hangat dan nyaman, serta membantu penyerapan air baik feses maupun air minum yang tumpah, pakan yang tumpah, supaya apa? Supaya kandang tidak lembab. Tidak semua bahan ya bisa kita jadikan sebagai alas kandang yang baik bagi ayam. Jadi ada jenis-jenis alas kandang itu yang bagus untuk ayam kita. Yang pertama itu kalau bisa yang berbahan ringan. Yang kedua itu bisa mudah menyerap air. Yang ketiga empuk. Yang keempat tidak berbau. Yang kelima aman, dalam arti kata tidak beracun atau tidak mengandung zat-zat yang berbahaya buat ayam. Yang keenam, ukuran partikel ataupun bahannya itu tidak besar-besar melainkan sedang ya. Baru yang ketujuh, daya serap atau kelembapan udara itu bisa lebih gampang. Yang kedelapan itu harganya harus murah. Yang kesembilan itu pastinya harus mudah didapatkan di daerah kita dan selalu tersedia ya pasokannya. Kalau seperti saya itu menggunakan alas kandang sekam padi dengan dolomit. Tapi kalau pada masa brooding itu saya lebih mengutamakan kalau 7 hari pertama itu saya masih menggunakan alas kandang koran ya. Karena di bawah koran itu saya buat kawat ram. Jadi memang kalau untuk masa DOC 7 hari pertama itu saya menggunakan koran sebagai alas kandang brooding atau alas kandang box DOC. Karena apa? Karena selain nyaman itu karena di bawahnya kan kawat ram, supaya kalau kaki DOC itu kan masih 1 minggu pertama itu kan masih kecil ya, jadi dikhawatirkan terjerembab ataupun tersangkut di sela-sela kawat ram tersebut. Dan juga koran ini tadi kan membantu menghangatkan kandang ya, karena apa? Karena 7 hari pertama itu memang riskan, biar kita set supaya kandang box DOC itu hangat, jadi kita alasin koran itu semua alas kandangnya. Dan nanti itu saya pakai sekam padi dengan dolomit waktu turun apa ya, turun kandang habis masa brooding, turun tanah ibaratnya dari kandang brooding ke kandang pembesaran. Jadi itu ya, kalau memang di bawah 1 bulan tidak saya sarankan menggunakan alas sekam. Karena apa? Karena debu ataupun kotoran yang ada di sekam itu kan masih terlalu riskan untuk DOC yang berusia di bawah 1 bulan.
Jadi memang saya menggunakan alas sekam padi ini di atas usia 1 bulan. Ada juga sebagian yang menggunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini juga biasanya digunakan sebagai ganti alas sekam padi ya. Jadi memang seperti poin yang terakhir tadi saya jabarkan, itu sumbernya itu memang harus gampang didapatkan. Kalau seperti daerah saya memang gampang mendapatkan sekam padi karena banyak sekali penggilingan padi di daerah saya. Tapi sebagian daerah juga itu susah untuk mendapatkan sekam padi, jadi bisa diganti dengan serbuk gergaji ya. Serbuk gergaji ini memiliki daya serap yang bagus sama dengan sekam padi, juga sangat rentan lembab dan berjamur. Jadi memang bagus juga sebagai alas kandang kita. Baru ada juga peternak ayam yang menggunakan liter atau alas kandang berasal dari sisa panen petani kacang atau industri pengolahan kacang. Harganya juga cukup murah ya. Jadi makanya saya bilang ini tergantung ketersediaan di daerah kita. Jadi kalau ada yang nggak tersedia sekam ataupun gergaji serbuk gergaji ya, bisa diganti dengan kulit kacang. Biasanya itu bisa sebagai alternatif pengganti sekam maupun serbuk gergaji. Lalu yang jenis selanjutnya itu pasir. Pasir juga banyak digunakan oleh para peternak sebagai alas kandang. Kalau seperti daerah saya tidak cocok ya menggunakan pasir. Karena apa? Karena daerah dingin, daerah pegunungan, tanah kita itu lebih cenderung lembab dan basah. Jadi kalau saya menggunakan pasir itu dikhawatirkan tambah dingin. Makanya saya di sini menggunakan, lagian kalau pasir saya rasa lebih mahal ya daripada sekam, dan lebih gampang bagi saya ya untuk memanajemen alas sekam ini dibandingkan pasir. Lalu selanjutnya ada juga itu peternak yang menggunakan bonggol jagung cacah. Jadi sisa pempipilan jagung itu kan biasanya bonggolnya itu kan dihancurkan ya. Jadi dia seperti ampasnya ya, ampas dari bonggol itu tadi yang sudah dihaluskan. Jadi dia bisa berbentuk seperti serutan bonggol jagung. Itu juga bisa dijadikan sebagai alas kandang. Lalu yang selanjutnya ada juga peternak yang menggunakan jerami sebagai alas kandang. Jerami merupakan limbah yang diambil dari tanaman padi yang telah dipanen. Karena ketersediaannya yang melimpah, jadi peternak yang ada banyak jerami di sekitar lingkungannya juga bisa menggunakan ini sebagai salah satu alas yang dapat menyerap sehingga dapat mengatur kelembapan kandang jadi lebih baik. Lalu selanjutnya mengenai teknis pemasangan alas kandang. Pemasangan liter ataupun alas kandang tidak boleh sembarangan supaya nanti penggunaannya efektif dan mencegah penyakit timbul yang dapat menyerang pada ayam. Jadi berikut langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita memasang alas kandang. Jadi kalau bisa alasnya mau itu sebagaimana jenisnya yang saya jabarkan di atas, paling tidak itu kita sudah siapkan 3 hari sebelum ayam masuk. Jadi kalau liter ini biasanya kita buat sebelum ayam masuk ya. Jadi itu kita sebar merata ke seluruh bagian kandang, dan yang paling penting disemprot dengan disinfektan untuk mencegah timbulnya penyakit atau bakteri yang bawaan dari alas tadi. Jadi setelah kita tebar itu kita semprot ya dengan cairan air dan disinfektan. Jadi penyakit itu yang ada melekat di liter ataupun yang nantinya bisa diminimalisir ya dengan cara kita semprot dengan disinfektan.
Jadi kalau seperti yang saya gunakan juga itu seperti sekam, itu biasanya saya tabur dulu kapur dolomitnya di bawah ya, kapur dolomitnya untuk menetralisir karena tanah itu kadang lembab, kadang banyak bakteri, kadang banyak virus. Itu saya tabur duluan dolomitnya, baru saya bikin sekamnya, baru saya semprot itu nanti dengan cairan disinfektan. Jadi kapur dolomit ini selain untuk mencegah terjadinya kelembapan pada alas kandang, juga bisa menekan sekali ya tingkat amoniak yang ada pada liter. Juga itu bisa berfungsi mencegah terjadinya koksiodosis pada ayam. Karena apa? Karena di netral itu tadi kotoran yang ada dari ayam sehingga alas kandang tidak lembab dan kotoran menjadi kering. Sekam padi sejauh ini memang menjadi alas kandang yang paling baik dan paling banyak digunakan. Namun itu tergantung daerah Anda masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa mematokkan harus sekam padi. Makanya saya beri alternatif di atas tadi berbagai macam jenis untuk alas kandang ayam, terutama alas kandang ayam kampung. Jadi saya rasa sharing saya pada konten kali ini seputar alas kandang bisa dijadikan referensi ataupun bahan masukan buat para peternak, terkhususnya peternak ayam kampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau konten saya dianggap bermanfaat, bisa dibagikan di jejaring sosial milik Anda. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.